Untuk memahami pria yang menghancurkan harapan terakhir umat manusia, kita harus kembali ke awal, bukan ke hari pertama wabah Cordyceps, tapi ke malam di mana dunianya sendiri berakhir. Psikologi Joel Miller tidak dibangun di atas moralitas, ia tidak dibangun di atas benar atau salah, ia dibangun di atas reruntuhan, di atas kuburan putrinya Sarah. Apa yang terjadi malam itu, dalam terminologi psikologi, bukan sekadar kesedihan, itu adalah formatif trauma, sebuah luka yang membentuk ulang identitas. Itu adalah pelajaran pertama dan terakhir dari dunia baru, bahwa cinta adalah kelemahan, bahwa keterikatan adalah undangan untuk kehancuran total. Selama 20 tahun berikutnya, Joel tidak hidup, dia bertahan hidup. Ini adalah perbedaan yang krusial. Dia menjadi cangkang manusia yang dikeraskan oleh sinisme dan kebrutalan. Dunia adalah musuh dan semua orang di dalamnya adalah ancaman potensial atau alat sementara. Mekanisme pertahanan psikologisnya sempurna, dia membangun tembok, dia mempraktikkan emotional detachment, pelepasan emosional total. Dia menolak untuk peduli, karena peduli berarti membuka diri untuk merasakan sakit seperti malam itu lagi. Dan dia tahu, dia tidak akan selamat untuk kedua kalinya. Dia tidak lagi berinteraksi dengan manusia, dia mengelola aset dan ancaman. Lalu, datanglah Ellie. Awalnya dia hanyalah kargo, sebuah paket misi terakhir yang merepotkan. Tapi perjalanan melintasi Amerika yang brutal itu tanpa disadari menjadi sesi terapi paling intens di dunia. Ellie dengan kepolosannya, dengan ketangguhannya, dengan leluconnya yang payah, dia tidak hanya mengetuk tembok emosional Joel, dia membawa dinamit. Perlahan, adegan demi adegan, tembok itu runtuh. Disinilah teori kelekatan, attachment theory, mengambil alih. Otak Joel yang kelaparan akan koneksi manusiawi selama 2 dekade, menemukan figur kelekatan yang baru. Tapi ini bukan kelekatan yang sehat, ini adalah kelekatan yang putus asa. Ellie menjadi sebuah proyeksi, dia menjadi kesempatan kedua, kesempatan bagi Joel untuk tidak gagal lagi seperti saat dia gagal menyelamatkan Sarah dalam pelukannya. Dia tidak lagi melihat Ellie sebagai kargo, dia melihatnya sebagai penebusan. Setiap kali dia melindungi Ellie dari clicker, dari pemburu, dia secara tidak sadar sedang menulis ulang masa lalunya. Dia tidak sedang menyelamatkan Ellie, dia sedang menyelamatkan Sarah, lagi dan lagi dan lagi. Jadi saat kita tiba di Salt Lake City, pahamilah ini, pria yang berjalan ke rumah sakit itu bukan lagi penyelundup yang sinis dari zona karantina Boston. Dia adalah seorang ayah yang trauma, seorang pria yang telah diberi satu hal untuk dicintai di dunia yang telah merenggut segalanya darinya. Dia tidak lagi berjuang untuk bertahan hidup, dia berjuang untuk satu-satunya alasan dia ingin hidup. Dan ketika dunia mencoba merenggut alasan itu, untuk kedua kalinya, logika tidak lagi berlaku, moralitas tidak lagi relevan. Pria itu tidak melihat obat penyembuh di meja operasi itu. Dia melihat anaknya. Tapi psikologi Joel hanyalah setengah dari persamaan yang menghancurkan ini. Di sisi lain, ada mereka yang masih memegang cahaya, atau setidaknya sisa-sisa dari cahaya itu. The Fireflies. Sangat penting untuk memahami ini. The Fireflies bukan monster, mereka bukan kanibal, mereka bukan pemburu yang kejam, mereka adalah kita. Mereka adalah sisa-sisa dari tatanan lama. Dokter, ilmuwan, prajurit, dan idealis yang menolak untuk menerima bahwa dunia telah berakhir. Mereka adalah orang-orang yang masih percaya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar jatah makan berikutnya. Dan itulah yang membuat mereka jauh lebih berbahaya. Psikologi kolektif Fireflies beroperasi pada satu prinsip filosofis yang dingin dan brutal, utilitarianisme, kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbesar. Di dunia kita, ini adalah dilema moral yang kita perdebatkan di ruang kelas yang aman. Di dunia mereka, ini adalah kenyataan sehari-hari yang berdarah. Bagi Fireflies, matematika moralnya sederhana. Mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan jutaan, itu bukan pertanyaan, itu adalah jawaban. Bagi Marlene, bagi para dokter di rumah sakit itu, ini bukan pembunuhan, ini adalah keharusan, ini adalah logika perang. Dunia sedang sekarat, pengorbanan individu bukan hanya diterima, itu diharapkan. Tapi, bagaimana Anda membenarkan secara psikologis tindakan mengikat seorang anak ke meja operasi dan membedah otaknya hingga tewas? Jawabannya, Anda tidak bisa. Anda tidak bisa jika Anda masih melihatnya sebagai seorang anak. Disinilah mekanisme pertahanan psikologis yang paling kuat dan paling menakutkan mulai bekerja. Dehumanisasi demi ideologi. Untuk mencapai kebaikan terbesar, the greater good, the Fireflies harus berhenti melihat Ellie sebagai Ellie. Dia tidak boleh lagi menjadi gadis kecil yang suka buku lelucon. Dia tidak boleh lagi menjadi pribadi yang punya ketakutan dan harapan. Dia harus menjadi sang obat. Dia harus menjadi kunci. Dia harus menjadi harapan terakhir umat manusia. Dia harus diubah dari seseorang menjadi sesuatu, sebuah objek, sebuah simbol.
Ini adalah mekanisme psikologis klasik. Kita melihatnya dalam revolusi, dalam perang, dalam kultus ekstrem. Anda mendehumanisasi target Anda, sehingga Anda dapat melakukan apa yang seharusnya tidak mungkin dilakukan demi misi yang lebih tinggi. Tragedi psikologis The Fireflies adalah tragedi logika. Mereka telah berjuang begitu lama, kehilangan begitu banyak, dan menjadi begitu putus asa untuk menang, sehingga mereka menjadi begitu terfokus pada kemanusiaan dalam skala makro, sehingga mereka lupa apa artinya menjadi manusia dalam skala mikro. Dan di tengah-tengah dua raksasa psikologis ini, berdirilah dia, Ellie. Inilah titik tumpu dari seluruh tragedi, sebuah benturan yang tak terhindarkan. Bagi Joel, di akhir perjalanan, Ellie adalah manusia. Dia adalah satu-satunya manusia yang berarti. Dia adalah dunianya. Bagi The Fireflies, Ellie adalah simbol. Dia adalah kunci, dia adalah obat, dia adalah harapan, dia adalah penyelamat dunia. Dua perspektif ini, manusia absolut melawan simbol absolut, tidak bisa ada di ruangan yang sama tanpa meledak. Tapi kita sering membuat kesalahan fatal dalam analisis ini. Kita lupa psikologi Ellie sendiri. Dia bukan sekadar objek yang diperebutkan. Dia adalah seorang penyintas yang terluka. Dia mungkin membawa beban psikologis yang lebih berat dari siapapun. Survivor's guilt, rasa bersalah penyintas yang menghancurkan. Dia adalah satu-satunya yang kebal. Dia melihat Riley mati di pelukannya. Dia melihat Tess mengorbankan diri untuknya. Dia melihat Sam terinfeksi dan memohon padanya. Dia merasa seperti dia seharusnya mati bersama mereka. Dia perlu semua penderitaan itu memiliki arti. Dia harus percaya bahwa keimunannya adalah sebuah tujuan. Ketika dia berkata, semua ini tidak sia-sia, itu bukanlah slogan. Itu adalah mantra psikologisnya untuk tetap waras. Faktanya, Ellie mungkin bersedia untuk berkorban. Dia ingin kematiannya berarti. Dan inilah yang memberi The Fireflies pembenaran moral yang mereka butuhkan. Dan disinilah letak ironi paling kejam dari The Last of Us. Meskipun Ellie adalah pusat dari segalanya, dia adalah satu-satunya orang di rumah sakit itu yang tidak diberi pilihan. Pikirkan tentang itu. The Fireflies yang berjuang demi masa depan umat manusia tidak pernah membangunkannya untuk bertanya. Marlene tidak menatap matanya dan berkata, Ellie, kami butuh izinmu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengambil risiko. Dia berkata tidak. Logika utilitarian mereka yang dingin tidak mengizinkan satu orang untuk menolak keselamatan jutaan orang. Mereka mengambil pilihannya demi kemanusiaan. Lalu Joel, saat dia tahu apa yang akan terjadi, dia juga tidak memberinya pilihan. Dia tidak membangunkannya dan bertanya, Ellie, apa yang kamu inginkan? Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil risiko. Dia berkata, ya, dia tidak bisa menanggung jawaban itu. Trauma kehilangannya tidak akan mengizinkan Ellie untuk memilih pengorbanan. Jadi, Joel mengambil pilihannya demi dirinya sendiri. Ellie adalah alasan pertempuran, namun dia tidak diizinkan untuk bertarung. Dia terperangkap di antara cinta seorang ayah yang egois dan logika penyelamat yang kejam. Lalu, kita mendengar suara itu, suara Marlene, sebuah meja operasi, sebuah vaksin, sebuah kematian bagi Ellie. Disinilah titik didih itu tercapai. Inilah saatnya, momen di mana logika, idealisme, dan harapan hancur berkeping-keping di hadapan insting purba. Keputusan Joel Miller untuk membantai The Fireflies bukanlah sebuah pilihan. Kita harus mengulanginya. Itu bukan pilihan rasional. Itu adalah sebuah reaksi trauma. Apa yang terjadi pada Joel di koridor itu adalah fenomena psikologis yang nyata. Sebuah amigdala hijack, pembajakan amigdala. Amigdala adalah bagian primitif dari otak kita, pusat rasa takut, agresi, dan emosi. Saat Joel mendengar bahwa satu-satunya cara adalah membunuh Ellie, korteks prefrontalnya, bagian otak yang mengurus logika, moralitas, dan konsekuensi jangka panjang, padam, terbakar habis. Amigdala mengambil alih kemudi. Pria yang berjalan menyusuri koridor rumah sakit itu tidak lagi berada di Salt Lake City tahun 2034. Dia kembali ke malam 21 tahun lalu. Dia kembali ke Austin, Texas. Dia kembali memegangi Sarah yang sedang sekarat. Dunia sedang mencoba mengambil putrinya lagi. Dan kali ini dia tidak akan membiarkannya. Inilah sebabnya mengapa pembantaian itu begitu brutal, sangat efisien, sangat impersonal. Joel tidak melihat dokter yang mencoba menyelamatkan dunia. Dia tidak melihat tentara yang memperjuangkan sebuah tujuan. Dia melihat ancaman, dia melihat rintangan. Dia mendehumanisasi mereka sama seperti mereka mendehumanisasi Ellie. Dia tidak sedang membunuh manusia, dia sedang memberantas masalah.
Dan inilah kegagalan psikologis terbesar dari Marlene. Di garasi parkir, di saat-saat terakhir Marlene membuat kesalahan fatal. Dia mencoba bernalar dengan seorang pria yang sedang mengalami reaksi trauma akut. Dia berkata, ini yang akan Ellie inginkan. Dia menggunakan logika. Dia berkata, Anda masih bisa melakukan hal yang benar di sini. Dia menggunakan moralitas kolektif. Dia salah total. Dia mencoba berbicara dengan otak logis Joel, padahal otak itu sudah tidak ada. Dia pikir dia sedang berhadapan dengan seorang penyelundup yang bisa dibujuk. Dia tidak sadar, dia sedang menghadapi seekor hewan yang terluka, yang sedang melindungi anaknya. Di koridor rumah sakit itu tidak ada lagi benar atau salah, tidak ada pahlawan atau penjahat. Yang ada hanyalah cinta paling murni, yang diekspresikan melalui kekerasan paling brutal. Joel menyelamatkan Ellie, tapi dia mengutuk dunia. Dia berhasil, dia membawanya pergi dari rumah sakit, dia menyelamatkannya. Tapi pekerjaan terberat, pekerjaan paling kotor, belum selesai. Joel telah menyelamatkan tubuh Ellie, tapi sekarang untuk mempertahankan dunianya, dia harus menghancurkan kebenarannya. Sekarang, dia harus berbohong. Kebohongan Joel di perjalanan pulang, bahwa Fireflies berhenti mencari obat, bahwa ada puluhan orang kebal lainnya, adalah mekanisme pertahanan psikologis terakhirnya. Banyak yang mengira dia berbohong untuk melindungi Ellie, untuk melindunginya dari trauma kengerian di rumah sakit itu, atau dari rasa bersalah karena menjadi satu-satunya yang selamat. Itu sebagian benar, tapi itu bukan kebenaran yang utuh. Psikologi di baliknya jauh lebih dalam, jauh lebih egois. Joel tidak berbohong untuk melindungi Ellie dari dunia. Dia berbohong untuk melindungi dirinya sendiri dari Ellie. Pikirkan baik-baik, pria ini baru saja membantai puluhan orang, secara efektif mengakhiri harapan umat manusia, semua untuk satu gadis ini. Trauma kehilangan Sarahnya yang berusia 21 tahun begitu absolut, sehingga dia tidak bisa menanggung, bahkan kemungkinan bahwa gadis yang dia selamatkan itu akan membencinya atas apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa hidup dengan fakta bahwa dia mungkin telah menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Dia tidak bisa menatap mata Ellie dan berkata, aku memilihmu daripada mereka semua. Karena dia takut jawaban Ellie adalah, aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Kebohongan itu bukanlah untuk Ellie, kebohongan itu adalah untuk Joel. Itu adalah benteng terakhir yang dia bangun untuk melindungi satu-satunya hal yang dia pedulikan. Dan dengan melakukan itu, dia melakukan sesuatu yang secara psikologis sangat menghancurkan. Dia tidak menyelesaikan trauma, dia memindahkannya. Dia mengambil beban keputusan mengerikan itu dari pundaknya dan secara tidak sadar meletakkan beban ketidakpastian yang menghancurkan itu tepat di pundak Ellie. Inilah mengapa adegan terakhir di atas bukit itu begitu memilukan. Sumpah, swear to me, sumpah padaku bahwa semua yang kau katakan tentang Fireflies itu benar. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah permintaan terakhir dari seorang anak yang putus asa mencari kebenaran, yang intuisinya menjerit bahwa ada sesuatu yang salah. Dan Joel menatap lurus ke matanya dan menarik pelatuk psikologis itu. Aku bersumpah, I swear, momen oke dari Ellie setelah itu bukanlah penerimaan, itu bukan kelegaan, itu adalah suara dari disonansi kognitif, cognitive dissonance, yang sedang merobek-robek jiwanya. Itu adalah benturan hebat antara dua realitas di dalam otaknya. Realitas pertama adalah apa yang dia rasakan. Dia berbohong. Semua ini sia-sia. Kematian Riley, Tess, dan Sam tidak ada artinya. Dan realitas kedua adalah apa yang dia butuhkan untuk percaya agar bisa terus hidup. Dia jujur. Pria yang kupercayai ini, figur ayahku satu-satunya, tidak akan menghancurkanku. Kebohongan Joel tidak memberi mereka akhir yang bahagia. Itu tidak menyelamatkan hubungan mereka. Itu hanya membeli mereka waktu. Sebuah fondasi yang rapuh dibangun di atas cinta yang putus asa dan kebohongan yang mematikan. Sebuah fondasi yang kita tahu pasti akan runtuh. Fireflies ingin menyelamatkan dunia. Joel hanya ingin menyelamatkan satu orang. Keduanya benar, keduanya salah. Klik join dan temukan sisi lain kebenaran di arsip terlarang. Pada akhirnya, psikologi Joel Miller adalah egoisme yang paling manusiawi, dan psikologi Fireflies adalah idealisme yang paling tidak manusiawi. Tidak ada pahlawan dalam cerita ini, tidak ada jawaban yang mudah. Yang tersisa hanyalah kita dan pertanyaan abadi. Seberapa jauh kamu akan pergi demi cinta, dan kebohongan apa yang akan kamu katakan untuk mempertahankannya?